Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam Remas, Renungan Malam Singkat, Paroki Stella Maris Jepara. Pada renungan tanggal 19 April 2025, kita mengambil dari bacaan Injil Lukas, bab 24, ayat 1 sampai dengan 12, tentang kebangkitan Yesus. Pada bacaan Injil ini dikisahkan tentang perempuan-perempuan yang mendatangi kubur Yesus. Di antaranya ada Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lainnya. Mereka mendapati bahwa kubur sudah kosong, batu besar sudah terguling. Secara logika manusia, mereka berpikir siapa yang menggulingkan batu itu? Batu yang besar, bukan batu yang kecil. Kemudian juga mereka bertanya, di mana jenazah Yesus? Siapa yang mengambil? Tiba-tiba mereka juga didatangi oleh dua laki-laki yang berpakaian sangat berkilauan. Mereka sangat takut. Tetapi dua laki-laki tersebut bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara mereka yang mati?" Mereka bingung, mereka kaget, mereka takut. Siapa mereka? Tetapi dengan tenang, dua laki-laki tadi bertanya kepada para perempuan tersebut, "Ingatkah kalian tentang Yesus? Dia yang pernah mengatakan kepada kalian bahwa ketika di Galilea, anak manusia itu harus diserahkan kepada orang-orang yang jahat, harus disalibkan. Kemudian pada hari yang ketiga, dia akan bangkit." Tuhan Yesus sudah bangkit, sesuai dengan perkataannya saat dia di Galilea. Pernyataan perempuan-perempuan, bahkan ketika mereka melaporkan kepada 11 murid lainnya, mereka dianggap omong kosong, tidak dipercaya. Mana mungkin orang yang sudah mati, bangkit, kemudian bisa menggulingkan batu yang besar. Itu tidak mungkin. Tetapi akhirnya Petrus berlari menuju kubur batu itu dan mendapati bahwa di sana sudah tidak ada jenazah Yesus. Hanya tersisa kain kafannya saja. Berarti Yesus sudah mengalahkan maut. Maut tidak bisa mengalahkan dia dan kegelapan sudah dilenyapkan. Diganti terang yang menghalau kegelapan. Dengan kuasa kebangkitannya, batu kubur bisa digulingkan. Maut bisa dienyahkan. Kegelapan bisa dihilangkan dengan terang sejati, terang yang akan menyinari semua manusia. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pasca kebangkitan Tuhan telah membawa semangat dan kebangkitan dalam hidup kita. Dari gelap terbitlah terang, dari keputusasaan akan timbul suatu harapan dan kepastian. Jadi kita harus tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus yang merupakan sumber harapan kita, yang merupakan terang yang abadi, terang yang sejati. Dalam perayaan Paskah dengan upacara terang, di mana terang dilambangkan sebagai lilin yang besar, kemudian nanti akan dibagikan ke lilin-lilin kecil yang dipegang oleh umat, dan semua itu akan menggambarkan bahwa kegelapan yang menyeliputi bumi, kegelapan yang menghalau kita, akan dihilangkan, akan diterangi oleh cahaya lilin Paskah. Terang lilin Paskah merupakan lambang hidup yang penuh sukacita. Dan sukacita itu bersumber dari terang Paskah, yaitu Kristus sendiri yang telah bangkit,
Dan terang itu akan menyinari sudut-sudut rumah kita, sudut-sudut hati kita yang gelap, serta segala sesuatu yang gelap akan dihilangkan. Kristus membawa harapan dan semangat bagi kita yang lemah, yang berbeban berat, yang menderita, yang dianggap hina, yang dianggap kecil, dan tidak memiliki kontribusi apa-apa. Tetapi dengan cahaya Kristus, kita diharapkan akan menuju hidup yang lebih baik dan tetap akan berjalan di jalan terang Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terima kasih, berkah dalam, selamat malam.